Baik, perkenalkan nama saya Mares Binamilda. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 kelas A yang mengikuti program mata kuliah Sosiologi Terapan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan buku yang ke-8 yang berjudul Renaissance Baru, Laporan Komite des Seix, Kelompok Refleksi untuk Membawa Eropa Warisan Budaya Online. Nah, di sini yang pertama adalah misi. Mandatnya secara khusus mencabut bidang berikut, yaitu keseluruhan biaya finansial dan tingkat pendanaan publik yang tersedia bagi lembaga kebudayaan Eropa untuk mendigitalkan koleksi mereka di Eropa. Yang kedua, model terbaik untuk memaksimalkan akses dan penggunaan materi digital untuk ekonomi dan masyarakat luas, khususnya kondisi fundamental yang harus dihormati dalam kemitraan publik swasta untuk didigitalisasi karya yang berada di domain publik. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab organisasi swasta dan publik untuk mendigitalkan karya yatim piatu serta materi yang berhak cipta tetapi tidak lagi tersedia secara komersial, dengan tujuan untuk mengatasi risiko lubang hitam pada abad ke-20 di Europeana dan seterusnya, dan internet secara umum. Yang berikutnya, mempromosikan akses terluas ke materi digital lintas batas. Yang berikutnya, memastikan keberlanjutan sumber daya digital untuk tujuan pelestarian jangka panjang. Yang berikutnya, visi. 3 prinsip lain yang memandu komite dalam perjalanannya, yaitu yang pertama, warisan budaya kita bukan hanya warisan masa lalu, tetapi merupakan pengetahuan yang tumbuh, imajinasi dan kreativitas yang terus berkembang dan berkembang setiap harinya. Yang berikutnya, digitalisasi lebih dari sekedar pilihan teknis, dan ini kewajiban moral. Yang berikutnya, komite percaya bahwa tanggung jawab utama untuk mendigitalkan dan melestarikan warisan budaya kita harus dipikir oleh sektor publik. Namun, 2 peringatan harus segera ditambahkan pada prinsip ini, di mana yang pertama, bahwa jika Komite des Seix dengan tegas yakin bahwa digitalisasi terutama merupakan tugas otoritas publik, ini tidak berarti bahwa sektor swasta tidak boleh terlibat. Nah, yang kedua, fakta bahwa barang budaya harus dapat diakses secara online tidak berarti barang budaya harus tersedia secara gratis. Nah, ya, bab ketiga tentang proses. Kerja komite dimulai setelah pembentukan resminya pada tanggal 23 April 2010 dan disusun dalam rangkaian rapat kerja yang dilengkapi dengan banyak interaksi dengan para pemangku kepentingan. Nah, antara tanggal 18 Agustus dan 30 September 2010, komite mengadakan konsultasi publik melalui situs web Komisi Eropa yang mencakup semua aspek mandatnya. Nah, dan dalam konsultasi tersebut menghasilkan 1.258 jawaban dari 42 negara yang berbeda, dan lebih dari separuh balasan datang dari warga negara yang menunjukkan minat yang luas terhadap topik tersebut. 17% balasan berasal dari perusahaan swasta atau asosiasi perusahaan, dan 14% dari lembaga budaya. Audiensi publik berlangsung di Versailles pada 28 Oktober dan dihadiri oleh lebih dari 100 pemangku kepentingan. 34 organisasi menyerahkan makalah posisi dalam konteks persidangan. Sementara 23 diantaranya melakukan intervensi selama sesi dan bertukar pandang dengan anggota komite. Nah, di sini komite menugaskan 2 penugasan eksternal untuk mendukung pekerjaannya. Tugas pertama terdiri studi tentang biaya digitalisasi koleksi budaya Eropa, dan tugas kedua adalah audit teknis dari situs Europeana. Bab keempat tentang akses dan model yang digunakan untuk materi domain publik digital. Yang pertama, metadata.
Lembaga budaya menambahkan sejumlah besar informasi ke objek digital atau metadata yang menggambarkan misalnya penulis, asal dan usia pekerjaan, memberikan informasi konstekstual, serta informasi teknis tentang format yang digunakan dan karakteristik yang memungkinkan mesin mencari untuk menemukan lokasi objek. Nah, metadata ini penting untuk memberi pengguna latar belakang yang berguna untuk pekerjaan tersebut dan juga memungkinkan mesin pencarian seperti Europeana menemukan objek digital yang relevan dalam konteks pencarian tertentu. Yang pertama, pertimbangan umum. Nah, di sini untuk menangani masalah akses dalam penggunaan materi domain publik digital, karyanya harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar akses ke budaya. Dan kedua, perbedaan dalam status hak atas materi digital antara negara anggota harus dihilangkan dalam konteks di mana akses dan penggunaan lintas batas adalah norma. Yang kedua, akses materi ke digital. Nah, Komite sangat yakin bahwa materi domain publik yang didigitalkan dengan uang publik harus dapat diakses secara bebas untuk semua, dan ini harus menjadi bagian dari persyaratan pendanaan untuk digitalisasi materi domain publik di seluruh Eropa. Dan ini adalah masalah prinsip dan juga berakar pada pertimbangan praktis. Google telah menetapkan standar akses gratis bagi pengguna akhir ke koleksi utama buku domain publik digital melalui Google Book. Oleh karena itu, model di mana lembaga budaya mengenakan biaya kepada pengguna akhir untuk akses sumber daya domain publik yang telah mereka didigitalkan tampaknya tidak akan berkelanjutan karena tidak kompetitif dalam istilah pasar. Yang berikutnya, penggunaan kembali materi digital. Nah, materi domain publik yang didigital dengan uang publik harus tersedia secara bebas untuk digunakan kembali secara non-komersial oleh warga negara, sekolah, universitas, non-pemerintahan, dan organisasi lain. Komite juga merekomendasikan agar lembaga budaya membuat materi digital mereka secara luas untuk dibangun oleh entitas komersial, dan ini merangsang pengguna materi untuk produk dengan layanan informasi baru. Yang berikutnya, penggunaan metadata. Komite berpendapat bahwa metadata yang terkait dengan benda-benda digital yang diproduksi oleh lembaga budaya harus tersedia secara luas dan bebas untuk digunakan kembali. Bab 5 berbicara tentang hak cipta, digitalisasi, dan aksesibilitas materi online. Yang pertama, di sini mengingat keberagaman koleksi di lembaga budaya, digitalisasi menimbulkan banyak masalah yang kompleks dan membangun kreativitas untuk kepentingan generasi mendatang. Semua masalah berbeda dan diangkat oleh berbagai jenis karya ini perlu ditangani. Nah, untuk memenuhi norma yang ada dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual, digitalisasi membutuhkan izin dari setiap hak cipta dan hal terkait. Yang berikutnya, ada banyak perdebatan di Parlemen Eropa dan sekitarnya tentang model terbaik untuk menangani pekerjaan yatim piatu di seluruh Uni Eropa. Selain itu, ada banyak perdebatan di negara anggota daripada hak cipta mempromosikan model tertentu, kecuali untuk hak cipta saling pengakuan lisensi kolektif Eropa. Komite mendefinisikan kondisi yang perlu dicakup secara material oleh instrumen Eropa pada karya yatim piatu dan implementasinya di negara anggota. Yang berikutnya, keluar dari pekerjaan distribusi. Komite percaya bahwa karya distribusi perlu digitalkan sebagai bagian dari barisan digital budaya Eropa. Komite menyukai solusi yang menyediakan akses online seluas mungkin ke pekerjaan di luar distribusi bagi pengguna, dan solusinya harus mencakup semua sektor yang berbeda, audio, visual, teks, seni visual, suara, dan pemegang hak harus menjadi yang pertama memanfaatkan pekerjaan distribusi. Bab 6 tentang Europeana. Nah, di sini
Komite menggarisbawahi 4 sentra Europeana dalam strategi untuk menghadirkan Eropa warisan budaya online dan untuk membuat materi budaya yang tersedia untuk pekerjaan, pendidik, atau rekreasi. Komite menegaskan orientasi Europeana sebagai proyek publik yang memberikan akses ke berbagai konten terpercaya dari berbagai jenis lembaga budaya. Yang berikutnya, meningkatkan layanan Europeana. Komite menugaskan audit untuk pengaturan teknis Europeana, menanyakan secara khusus apakah teknologi yang mendasar situs dan rencana pengembangan teknologi sudah memadai dan terbukti di masa depan. Yang berikutnya, infrastruktur Europeana. Nah, saat ini Europeana tidak menyimpan materi apapun, tetapi memberikan akses ke materi yang disimpan secara layak. Dalam jangka menengah, negara anggota dan Komisi Eropa harus mempertimbangkan untuk mengubah Europeana menjadi situs penyimpanan warisan digital Eropa dan menyimpan salinan digital dari semua materi digital ke digital atau yang lahir diproduksi di Uni Eropa. Untuk karya copyright, Europeana bisa menjadi arsip gelap yang berfungsi sebagai pelabuhan yang aman. Nah, yang berikutnya rekomendasi untuk negara anggota. Cara efisien untuk memperkuat posisi Europeana sebagai titik preferensi bagi penyedia konten budaya adalah dengan mengalurkan dana untuk didigitalisasi melalui situs. Namun, komite menyadari bahwa negara-negara anggota ingin mengontrol langsung penyaluran digitalisasi. Yang berikutnya, mempromosikan Europeana. Komite berpendapat bahwa diperlukan upaya yang cukup besar untuk mempromosikan Europeana di kalangan masyarakat umum dan di sekolah-sekolah. Dan untuk tujuan ini, bagian tertentu dari anggaran Europeana harus dialokasikan untuk promosi Europeana. Yang berikutnya tentang keberlanjutan warisan budaya Eropa secara online. Pelestarian digital adalah tantangan utama untuk era digital, dan materi di digital telah menjadi bagian integral dari warisan budaya dan ilmu kita. Namun karena perubahan teknis yang cepat, objek digital lebih terancam daripada yang terlihat. Mereka berfungsi dan bermakna hanya dalam lingkungan spesifik dan perangkat lunak. Ketika lingkungan ini berubah, materi digital menua dengan cepat dan segera terancam oleh keusangan dan akhirnya hilang. Masalah pelestarian digital sangat relevan dalam konteks proyek digitalisasi, dan saat ini 22% dari institusi cagar budaya yang mendigitalkan koleksi yang memiliki rencana pelestarian jangka panjang. Artinya investasi Eropa dalam digitalisasi berada dalam bahaya. Bab ke-8 tentang pendanaan digitalisasi dan Europeana, biaya dan peluang. Biaya digitalisasi. Kerangka acuan komite menggarisbawahi kebutuhan untuk menilai biaya finansial keseluruhan dari digitalisasi warisan budaya Eropa, dan untuk tujuan ini komite menggunakan bantuan dari kontraktor khusus. Nah, laporan kontraktor disajikan sebagai lampiran, dan ini dibangun di atas pekerjaan ekstensif sebelumnya dan dilakukan di bidang ini di Eropa dan tingkat nasional. Digitalisasi mewakili investasi finansial yang cukup besar. Nah, pada saat yang sama juga menjadi dasar peluang ekonomi yang besar. Ada 3 area utama di mana digitalisasi dapat membantu memelihara dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dan tentu saja proses digitalisasi itu sendiri yang merupakan teknologi yang terkait langsung dengan sebagian dari tugas digitalisasi akan dialihkan ke perusahaan swasta. Dan yang kedua, nilai material digital tidak boleh diremehkan. Bab 9, kemitraan publik swasta untuk peluang digitalisasi, tantangan dan jebakan.
Nah, di sini merangsang aliran dana swasta untuk digitalisasi aset budaya melalui kemitraan publik swasta yang adil dan muncul sebagai cara yang layak dan berkelanjutan untuk mengatasi pertanyaan mendesak agar kekayaan budaya Eropa dapat diakses secara online dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Nah, penegasan ini menjadi lebih akut setelah penurunan keuangan saat ini dan tekanan yang semakin besar pada anggaran publik. Kondisi dan prinsip apa untuk komunitas swasta publik untuk Eropa, dan dalam lingkungan ini akan berguna untuk menetapkan kondisi dan prinsip dasar yang dapat diterapkan ketika dana swasta diinvestasikan untuk mendigitalkan dan membuat koneksi online lembaga budaya publik Eropa dapat diakses dengan yang pertama penghormatan terhadap pemegang hak, yang kedua transparansi, yang ketiga akses, yang keempat mitra swasta harus menyediakan file digital dengan kualitas yang sama dengan yang digunakan sendiri kepada lembaga budaya. Yang berikutnya penggunaan kembali. Nah, bab terakhir kesimpulan. Setelah sampai pada kesimpulan dari laporan ini, di sini kami berharap dapat menggambarkan betapa pentingnya bagi Eropa untuk secara kolektif memastikan bahwa warisan budaya dan intelektual kami dapat diakses oleh semua orang melalui teknologi informasi baru. Nah, bahaya membayang di sekelawara bahwa kita kehilangan bagian dari warisan kita karena alasan sederhana bahwa hal itu tidak dapat dikonsistasikan dengan metode dan alat yang digunakan saat ini dan yang dapat diharapkan untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Nah, dan untuk peran Eropa di dunia, meski terancam oleh ekonomi apalagi kemunduran politik, akan tetap menjadi motor dalam domain budaya, asalkan budaya mengikuti perkembangan saat ini dan masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.